Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait analisis klaster. Ya, jadi dalam tutorial ini kita akan mencoba menganalisis klaster. Tujuan utama analisis klaster ini, sebagaimana kita ketahui, adalah untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik. Ya, jadi kalau ini biasa kita lakukan, misalnya yang kalau kita melakukan taksonomi, ya, identifikasi taksonomi. Jadi kalau misalnya orang-orang perikanan melakukan menggunakan kunci identifikasi, gitu ya. Nah, itu kalau ikannya banyak sekali, sebetulnya kita bisa langsung menggunakan analisis cluster ini. Kalau datanya banyak, itu ya, untuk mencocokkan itu yang mudah itu kita menggunakan analisis cluster. Nah, analisis cluster ini secara umum ya, yang biasa dipakai ada dua metode, yaitu yang pertama adalah analisis cluster secara hierarki, yang kedua adalah analisis cluster kami. Ya. Nah, dalam praktikum ini saya hanya akan menyampaikan yang hierarki saja. Analisis cluster ini sebenarnya bisa digunakan pada berbagai macam bidang keilmuan, gitu ya. Jadi baik bidang-bidang sosial, misalnya psikografi, sosial ekonomi, ya, terkait dengan perilaku dan sebagainya, atau bisa juga pada bidang-bidang biologi, misalnya ini adalah untuk taksonomi. Taksonomi itu adalah biasanya dia mengamati kemiripan, baik ukuran atau mungkin juga kedekatannya. Ya, ini biasa digunakan dalam taksonomi. Nah, analisis cluster sendiri ini mempunyai beberapa tahap, gitu ya. Nanti Anda bisa baca sendiri di dalam petunjuknya. Nah, tetapi untuk mempermudah analisis cluster ini, saya akan memberikan contoh nanti pada dengan menggunakan soal, gitu ya. Dan analisis cluster ini saya menggunakan SPSS versi 25, gitu ya. Nah, contoh soalnya adalah demikian. Ada seorang penyuluh perikanan mengamati ikan nila di kolamnya karena beberapa ekor telah mengalami kematian. Kemudian si penyuluh mengambil sebanyak 30 ekor dari kolam tersebut, baik yang secara visual tampak sakit maupun yang tampak sehat. Jadi 30 itu ada yang sakit dan ada yang sehat. Nah, data hasil pengamatan oleh penyuluh tersebut disajikan pada tabel di bawah. Kemudian untuk meyakinkan apakah ikan-ikan yang sakit dan sehat itu masuk klaster berbeda, maka saudara diminta untuk bantuannya untuk menganalisis data yang dia punya untuk menggunakan analisis klaster. Secara logika bahwa ikan yang sakit dan ikan yang sehat kalau dianalisis itu mestinya membentuk klaster yang berbeda, gitu ya. Karena karakteristiknya juga beda antara yang sakit dan yang sehat, gitu ya. Akan tampak berbeda sehingga mestinya berbeda. Nah, data yang dia punya itu datanya sifatnya kualitatif, gitu ya. Jadi misalnya karena dia hanya mengamati, oh ekornya siripnya gripis enggak? Oh ada, artinya ada kegripisan. Jadi ekornya gripis ditulis ada. Kalau tidak ada, kalau ekornya tetap sehat berarti dia tulis tidak ada dan sebagainya. Kemudian warna kulitnya pucat enggak? Oh ternyata tidak pucat, berarti tidak ada kepucatan. Ya, kalau dia pucat, ya dia tulis ada. Kemudian bintik merah ada enggak? Ada. Ini ada. Mata rusak ada enggak? Ada dan sebagainya. Nah, data yang bentuk kualitatif seperti ini tidak bisa dianalisis menggunakan analisis cluster secara langsung, gitu ya. Karena analisis cluster itu membutuhkan data yang sifatnya adalah kuantitatif. Nah, untuk bisa menggunakan analisis cluster, data yang demikian ini harus kita ubah dulu menjadi data yang kuantitatif, ya. Nah, karena sifatnya ada dan tidak ada, ya, ini yang paling mudah adalah kita gunakan misalnya kalau ada kita beri angka 1, kalau tidak ada kita beri angka 0. Atau sebaliknya itu juga tidak apa-apa, karena nanti juga hasilnya tidak akan berbeda.
gitu ya, sama-sama akan membentuk klasternya, itu juga sama saja. Ya. Nah, kalau sudah data yang seperti ini, ya sudah dalam bentuk kuantitatif, ini bisa kita gunakan dalam analisis klaster. Nah, coba sekarang kita berpindah pada apa namanya SPSS. Ya. Ini adalah data tadi yang kita masukkan dalam set data dari SPSS. Ya. Di sini ada 30 data. Ya. Ini ada, kalau ada itu berarti 1, kalau tidak ada berarti 0, dan sebagainya. Nah, dalam memasukkan kita bisa men-setting datanya, misalnya kan kondisikan ini adalah sifatnya bukan numerik gitu ya, karena string ya. Dia itu hanya sakit dan sehat gitu ya. Sehingga tidak bukan numerik, sehingga di sini kita string ya, tidak diikut dalam analisis. Kemudian gripis ini adalah numerik dan sebagainya, ini sama ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sekarang untuk analisis bagaimana? Kita masuk di sini adalah analyze, yaitu ya kedua classify, ketiga hierarchy cluster. Oke. Nah, pada box ini kondisi kita masukkan sebagai label case. Kita pindah ke label case, kemudian yang lain kita pindah ke variabel. Ya, kita masukkan semuanya. Kalau sudah masuk semuanya, kemudian selanjutnya kita klik pada statistik. Nah, di sini agglomeration schedule itu kita biarkan aktif, kemudian yang kita aktifkan lagi adalah di sini proximity matrix. Ya, kita aktifkan, kemudian di sini ini adalah berapa klasternya. Biasanya yang digunakan 2 sampai 4, gitu ya. Jadi minimal 2, maksimum 4. Kemudian setelah kita isi, continue, kemudian plot, ya, kita dendrogram, kita aktifkan, karena kita menghendaki ada dendrogramnya, kemudian bentuknya adalah vertikal, continue, kemudian metodenya, sini between group linkage, ya, square Euclidean distance ini adalah untuk mengukur jarak, standarisasi, ya kita perlu ada standarisasi, ya, variabel dan continue. Sudah, kita tinggal klik OK. Nah, setelah klik OK, kita bisa sekarang pindah ke file dari datanya. Ya. Ini adalah file datanya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat datanya adalah jumlahnya 30, kan itu ya. Tidak ada missing data, maka totalnya juga sama-sama 30. Ini adalah Euclidean distance-nya. Ini untuk mengukur jarak, ya. Kita tidak bisa pusing-pusing karena ini memang sudah dihitung oleh komputer, ya. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita mau menghitung secara manual itu juga bisa. Nah, ini agglomeration schedule. Ini adalah langkah-langkah untuk menentukan satu objek itu masuk dalam klaster yang mana, gitu ya. Kemudian membership dari masing-masing klaster. Di sini kalau 4 ini, kalau 3 ini, kalau 2 ini. Nah, sekarang yang penting ya, ini adalah dendrogramnya, ya. Dari dendrogram ini kita bisa melihat ya, di sini ini adalah sehat sampai di sini sehat. Berarti ikan-ikan yang sehat ya, ini membentuk satu klaster sendiri ya, dengan jarak sekitar di sini ya sekitar 7 itu. Ini adalah membentuk klaster sendiri. Kemudian ikan-ikan yang sakit itu bisa kita bedakan sebetulnya. Ada ini satu klaster sendiri, ya. Ini bisa satu klaster sendiri, ini juga bisa menjadi satu klaster sendiri. Atau bisa juga kita katakan bahwa ikan yang sakit itu membentuk satu klaster tersendiri, gitu ya. Ini. Tapi sebetulnya akan lebih bagus kalau kita bagi menjadi 1, 2, 3. Itu ikan sakit. Nah, mengapa ikan yang sakit itu membentuk 3 klaster? Ya, karena tingkat gejala yang muncul dari ikan yang sakit ini tidak sama. Ya. Ada yang
parah gitu ya, ada semua gejala muncul, ada yang sedikit ya, ada beberapa gejala saja yang muncul. Ya, jadi dengan demikian kita bisa melihat di sini ya, ada klaster 1, ada 2, ini ada 3 yang cukup besar. Jadi ada 3 klaster pada ikan sakit dan 1 klaster pada ikan yang sehat. Nah, analisis klaster ini bukan hanya untuk itu saja. Kita juga bisa menggunakan analisis klaster dengan data yang lain. Ya, kita contohkan misalnya ini kita ambil data ini untuk nugget, gitu ya. Nah, saya punya data kualitas dari nugget, ya. Jadi ini nama nugget. Kemudian ini adalah nilai gizinya yang dilihat dari lemak, protein, mineral, energi, dan serat. Nah, masing-masing berbeda. Sebetulnya ini akan lebih bagus lagi kalau di sini harga kita masukkan dalam satu kolom lagi. Sehingga kita bisa tahu harganya berbeda tapi nilai gizinya bagaimana. Gitu. Jangan sampai kita membeli nilai gizi yang sama tapi dengan harga yang lebih mahal. Gitu ya. Itu jangan sampai begitu. Nah, kalau kita analisis dengan menggunakan analisis cluster, ya, hierarki, ini kita bisa lihat, itu ya, nama nuggetnya kita masukkan, kemudian variabelnya kita masukkan dalam variabel di sini ada energi, ada serat, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini proximity matrix kita depan, 2, 4, oke. Kemudian plot ini juga sama, dendrogram. Oke. Kemudian metode ini saya rasa sama, hanya di sini tinggal set score-nya aja. Ya, kita aktifkan. Oke. Nah, oke. Dari sini kita bisa melihat hasilnya ya. Sekarang hasil dari analisis klasternya. Ya. Jadi datanya ada 18 ya. Kemudian apa namanya? Ini adalah Euclidean distance-nya. Ini penentuan untuk menghitung jarak. Kemudian agglomeration schedule. Ini untuk menentukan analisis menentukan satu objek itu masuk kepada cluster yang mana. Ya, cluster membership-nya. Ini nanti kita tengok. Nah, kemudian di sini ya ternyata ya ini adalah jenis-jenis yang secara nilai gizi itu untuk satu cluster. Ini ada satu cluster sendiri, ini satu cluster, dan ini juga membentuk satu cluster sendiri. Ya, jadi yang jauh dari teman-temannya dari nilai gizi adalah dari nugget merek tuna dan merek mawar. Ini yang jauh dari yang lain. Ya. Nah, jadi kira-kira begitu untuk apa namanya analisis cluster. Kemudian kita bisa lihat berikutnya adalah kalau kita sudah analisis itu, ya, kita sebenarnya bisa membuat ini ya karakter dari masing-masing cluster. Ya, kalau ini saya anggap dua cluster di sini ya dalam bentuk diagram ini satu cluster, ini satu cluster gitu ya. Ini karakternya ternyata seperti ini. Ya. Tapi kalau ini misalnya ini jadi 3 cluster, ini nanti kita bisa membuat yang lain gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan cluster 1, cluster 2, cluster 3 dan cluster 4. Tapi kalau hanya 2 cluster itu kita bisa membedakan bahwa karakter dari cluster yang pertama ini adalah karakternya, yang kedua ini adalah cluster ikan yang sakit, ini cluster ikan yang sehat. Ya, ini sebaiknya sebenarnya bukan grafik garis tapi harusnya grafik batang ini yang bagus ya. Nah, dari analisis ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa ikan-ikan yang sehat meskipun ada beberapa ekor yang mempunyai gejala penyakit,
tetapi tetap masuk dalam satu klaster. Berarti ada sedikit gejala, dia masih dianggap sebagai ikan yang sehat. Ikan-ikan yang sakit ternyata membentuk klaster sendiri. Ya, ini dari data tadi kita bisa memasukkan sebetulnya data ikan yang sakit itu adalah masuk dalam 3 klaster, gitu ya. Nah, mengapa menjadi 3 klaster? Itu ditentukan oleh banyak sedikitnya gejala yang ada. Ya, jadi dengan demikian kita bisa yakin bahwa ikan yang sehat itu memang ya benar-benar sehat, dan yang sakit itu adalah memang benar-benar sakit, karena ternyata antara ikan yang sakit dan ikan yang sehat itu membentuk klaster yang berbeda. Ya, saya rasa tutorial untuk analisis klaster sampai di sini. Semoga Anda nanti bisa mencoba sendiri. Saya yakin Anda bisa karena ini juga tidak terlalu sulit. Ya, tinggal mengikuti petunjuk yang ada. Saya rasa begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.